ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu administrasi publik. Bagi saudara Andrianto Estos MADM SDA dimulai. Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Promotor, Penguji Eksternal dan Penguji Internal memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Oke saudara, Promovendus siap lahir dan batin untuk mengikuti ujian dan siap pula untuk menerima segala keputusan tim penguji apapun hasilnya. Siap, insya Allah kami siap menerima segala keputusan dari tim penguji. Ya, pernyataan mantap dari Promovendus melengkapi semua persyaratan yang ada, sehingga izinkanlah saya atas nama Rektor Universitas Negeri Makassar membuka jalannya sidang ujian promosi yang menghadirkan Promovendus Arianto dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor, Saudara Andrianto Estos MADM SDA dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Patut kita bersyukur karena hari ini sebentar lagi kita semua program pasca sarjana UNM akan menggelar sidang ujian promosi yang menghadirkan saudara Promovendus Andrianto Estos MADM SDA, program studi doktor administrasi publik. Dewan penguji yang saya hormati dan hadirin semua, beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum membuka dan melaksanakan jalannya sidang ujian promosi hari ini. Yang pertama, Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Syam, MTP IPU Asian Engineering, dan Direktur Program Pasca Sarjana UNM, Bapak Profesor Dr. Haji Hamsu Abdul Ghani, Magister Pendidikan, menyampaikan salam hangat kepada Dewan Penguji dan Bapak Ibu undangan, sekaligus berharap semoga proses ujian hari ini berjalan lancar dan menuai hasil seperti yang kita berharapkan bersama. Sembari beliau memohon maaf karena tugas yang sama pentingnya, sehingga beliau mengamanati saya untuk memimpin jalannya sidang ujian promosi hari ini. Yang kedua, salam hormat, penghormatan kepada semua tamu yang hadir, dan beberapa nama
yang diamanati oleh Promopendus untuk disapa satu persatu. Yang pertama hadir bersama kita Bapak Riswanto Laide ST MM. Beliau adalah Sekretaris BPKAD Kabupaten Tojo Una. Bapak Dr. Ilham Nur SPD MPD. Ya. Kasih Pak. Kepala UPTD SMP 8 Sinjai. Dan Bapak Dr. Hadi Asbah Hamid SH/MH. Ya, kasih Pak. Kepala Biro Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar, dan Bapak Ibu semua hadirin yang hadir dengan ragam wajah partisipan yang hadir di ruangan ini. Dewan penguji yang saya hormati, sebentar akan saya perkenalkan ke sesinya, nanti saya perkenalkan Dewan Penguji. Oke saudara, Promopendus siap lahir dan batin untuk mengikuti ujian dan siap pula untuk menerima segala keputusan tim penguji apapun hasilnya. Siap, insya Allah kami siap menerima segala keputusan dari tim penguji. Ya, pernyataan mantap dari Promopendus melengkapi semua persyaratan yang ada. Sehingga izinkanlah saya atas nama Rektor Universitas Negeri Makassar membuka jalannya sidang ujian promosi yang menghadirkan Promopendus Arianto dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tempo 5 menit saya persilahkan pada promotor Bapak Profesor Dr. Haji Rifdan MC untuk melaporkan pertanggungjawaban akademik. Disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Samad MSI, sekaligus beliau sebagai Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar dan selaku ko-promotor dalam ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Yang saya hormati para tim promotor, tim penguji internal dan penguji eksternal serta para undangan yang hadir pada ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Promopendus, nama Andrianto Esos MADM SDA MSI. Sekaligus beliau sebagai Kepala Sub Bidang Jabatan di BKP SDMD Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Istri Siti Sahra Satira. Anak 4 orang yaitu Andra 9, An Sandendra, Ansa Diandera, dan Asian Deran. Selama proses pembimbingan penulisan proposal penelitian sampai pada ujian tutup disertasinya, Promopendus telah menunjukkan sikap yang respon aktif terhadap berbagai kritikan, tanggapan, serta saran perbaikan dari tim promotor mengenai laporan hasil penelitian disertasinya. Pada sisi lain, Promopendus mampu mengelola berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai mahasiswa S3 Administrasi Publik maupun sebagai pejabat di BKP SDMD Kabupaten Tojo Una, sehingga membantu beliau mempercepat atau dapat menyelesaikan program studi S3-nya dan sampai melaksanakan ujian promosi doktor pada pagi hari ini.
bagi tim promotor, dalam hal ini saya sendiri dan ko-promotor Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Samad MSI yang sudah mendampingi dan mengawal proses pendoktoran Provendus selama kurang lebih 6 tahun yang lalu, telah bersepakat bahwa Provendus telah memenuhi beberapa syarat untuk bisa melaksanakan ujian promosi doktor pada hari ini, yaitu yang pertama memiliki kemampuan akademik dalam mengkaji administrasi publik baik dalam tataran filosofis, metodologis, dan teoritis. Yang kedua, telah memiliki prosiding dan mengikuti seminar nasional dan internasional yang terkait dengan disertasinya. Serta yang ketiga, telah melakukan publikasi hasil penelitian disertasinya ini pada jurnal internasional yang terindeks di Scopus. Sehingga bagi tim promotor, Provendus sangat layak untuk maju dalam ujian promosi doktor bidang administrasi publik pada pagi hari ini. Sekian pertanggungjawaban akademik dari tim promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akademik dan memperkenalkan Provendus kita. Selanjutnya dalam tempo 15 menit saudara diberi kesempatan untuk melakukan presentasi ringkasan disertasi sebagai pertanggungjawaban dalam melakukan penelitian untuk meraih gelar doktor. Pada saudara disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Sulaiman Samad, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji kopromotor. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Rifdan MSI, selaku penguji promotor. Yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Askar Taliang MSI, selaku penguji eksternal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Suradi Tahmir MS, selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Muhammad Yamin MSI, selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Herman MPD, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati serta saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah secara regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan KSN Nomor 9 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000, PRKBKN Nomor 14 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001, serta PRKBKN Nomor 20 Tahun 2008. Realita hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara bulan Mei 2021 terhadap kesiapan penerapan merit sistem pada BKPSDB Kabupaten Tojo Una-Una yang dikategorikan masih perlu untuk dikembangkan. Kemudian problem solving, melihat bagaimana mekanisme kerja penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian pada BKPSDB Kabupaten Tojo Una-Una dengan menggunakan SWOT analisis untuk dapat merumuskan strategi yang tepat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mekanisme penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian pada BKPSDB Kabupaten Tojo Una-Una. Kemudian apa faktor pendukung penerapan sistem informasi serta apa faktor penghambat penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian pada BKPSDB Kabupaten Tojo Una-Una, serta bagaimana strategi penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian pada BKPSDB Kabupaten Tojo Una-Una. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori administrasi manajemen kepegawaian dari Ulber Silalahit dan Paul Pigors and Charles Meyers. Kemudian teori sistem informasi manajemen David and Olson
Kenneth Sheldon. Dan yang terakhir adalah SWOT analisis yang dikemukakan oleh Alison McCallum Judd serta Freddy Rangkuti. Kerangka konsep dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una dilihat dari faktor pendukung serta faktor penghambat, kemudian dapat merumuskan sebuah strategi yang dianggap bisa untuk diterapkan pada pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una. Fokus penelitian ini adalah penerapan SIMPEK, mekanisme kerja, faktor internal dan eksternal, serta penerapan dari strategi penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian. Deskripsi fokus penelitian yang pertama adalah penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian adalah pemberlakuan atau penggunaan sistem informasi pada tata kelola kepegawaian. Yang berikutnya adalah mekanisme kerja manajemen kepegawaian, kemudian faktor pendukung dan faktor penghambat yang merupakan kelemahan internal serta ancaman tantangan eksternal yang merintangi penerapan SIMPEK, dan yang terakhir adalah strategi penerapan adalah rumusan solutif yang ditawarkan berdasarkan temuan dalam penelitian untuk mengatasi dan mengembangkan tindakan penggunaan sistem informasi manajemen kepegawaian. Metode penelitian pada penelitian disertasi ini adalah lokasi penelitian pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una, kemudian jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis SWOT, sumber data yaitu data primer dan sekunder, informan penelitian terdiri dari informan kunci dan informan utama. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pedoman wawancara, observasi, serta dokumentasi, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi telah dokumen, wawancara, serta observasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, display data, serta verifikasi data. Mekanisme kerja penerapan SIMPEK pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una. Indikator fokus pertama, prosedur. Temuan penelitian bahwa sudah dilakukannya SOP tetapi belum ada SOP yang mengatur tentang integrasi data dalam satu sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi dalam satu sistem. Kemudian adalah hardware, software, network, apakah ada alat atau fasilitas yang digunakan sarana dan prasarana sudah mendukung pelaksanaan SIMPEK. Pada temuan penelitian bahwa fasilitas pendukung masih sangat terbatas. Terbatasnya kemampuan komputer yang digunakan serta fasilitas pendukung jaringan integrasi yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Kemudian brainware, yaitu bagaimana kemampuan teknis dan kompetensi SDM dalam mengelola SIMPEK pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una. Temuan penelitian bahwa kompetensi teknis SDM dalam kaitannya dengan penerapan SIMPEK belum sepenuhnya merata secara kemampuan dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah dataware, kesiapan data sebagai sumber data. Temuan penelitian bahwa data tiap unit atau subbidang pada bidang terarsip dan terdokumentasi dengan baik, akan tetapi belum terintegrasi seluruhnya dalam satu bidang yang mengelola data dan informasi kepegawaian. Gambaran faktor pendukung penerapan SIMPEK pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una. Indikator fokus pertama adalah gambaran kekuatan internal. Temuan penelitian adalah ditemukan loyalitas serta tanggung jawab personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan, serta dukungan dari pimpinan dalam kebijakannya untuk pelaksanaan pelayanan kepegawaian dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian. Indikator fokus yang kedua adalah gambaran kekuatan eksternal. Temuan penelitian yaitu secara umum data yang ada pada unit kerja, subbidang dan bidang pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa siap untuk mensukseskan penerapan merit system asal bisa didukung dengan fasilitas serta sumber daya manusia yang tepat dalam pengelolaan SIMPEK berbasis teknologi. Gambaran faktor penghambat penerapan SIMPEK pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una. Fokus yang pertama adalah gambaran kelemahan internal. Temuan penelitian bahwa belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una dalam penerapan SIMPEK yang ideal, serta masih kurang sarana dan prasarana fasilitas pendukung pelaksanaan SIMPEK itu sendiri. Indikator fokus yang kedua adalah gambaran ancaman eksternal, yaitu temuan penelitian adanya mutasi yang berdasarkan sebuah sistem yang menjadi ancaman eksternal dalam penerapan SIMPEK pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una, serta kurangnya dukungan penganggaran dari pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terkomputerisasi serta berbasis data dengan dukungan sistem teknologi informasi. Gambaran strategi penerapan SIMPEK dalam penguatan sistem kelembagaan pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una. Strategi penerapan SIMPEK pada BKPSDM Kabupaten Tojo Una yaitu adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta mengatasi lemahnya kemampuan teknis dan kompetensi SDM dalam melaksanakan SIMPEK. Kemudian adanya peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan tugas pokok dan fungsi,
serta bagaimana meningkatkan komunikasi data dan informasi antar bidang yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi jaringan sistem informasi. Pada penelitian ini, untuk menerapkan strategi yang digunakanlah analisis SWOT, di mana analisis SWOT sendiri terdiri dari strength, weakness, threat, serta opportunity. Strength di sini adalah loyalitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab, serta dukungan pimpinan dalam mendukung penerapan SIMPEK dengan baik. Weakness, masih belum merata kualitas dan kuantitas sistem yang ada pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una dalam penerapan SIMPEK, serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang belum memenuhi untuk penerapan SIMPEK. Opportunity yaitu penerapan sistem merit dalam manajemen pengelolaan aparatur sipil negara yang diamanatkan pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang mana dalam penerapannya membutuhkan ketersediaan sistem informasi data yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait aparatur sipil negara. Dan yang terakhir adalah traits, adanya mutasi pegawai yang dilakukan dengan pendekatan spoil system, serta keterbatasan dukungan pendanaan penganggaran dari pemerintah daerah khususnya untuk mendukung penerapan SIMPEK yang berbasis teknologi informasi. Kemudian internal faktor dan eksternal faktor dari penelitian disertasi kami ini. Internal environment terdiri dari kekuatan dan kelemahan. External environment sendiri terdiri dari peluang dan kemudian ancaman. IFAS dan EFAS tersebut kemudian dilakukan perhitungan menggunakan matriks MEVE dan MEVI untuk menentukan kuadran titik nilai dari IFAS dan EFAS sendiri dalam rangka penentuan strategi yang akan digunakan. Dari hasil yang ditemukan bahwa kuadran yang ada pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una berada pada kuadran pertama, yang mana kuadran pertama merupakan kuadran pada strategi SO, yaitu strategi yang diterapkan dengan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang dengan sebesar-besarnya. Strategi SO sendiri merupakan novelty atau temuan dari penelitian ini yang merupakan strategi yang tepat diterapkan pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una. Kesimpulan, belum adanya SOP yang mengatur integrasi dalam bidang pengadaan disiplin dan informasi kepegawaian sebagai bidang yang mengelola informasi kepegawaian pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una. Metode pengelolaan sistem informasi masih bersifat manual dan mandiri pada tiap bidang dan unit kerja, serta belum adanya sistem komunikasi bersifat teknologi informasi yang menghubungkan komunikasi data dan informasi antar bidang pada unit-unit kerja. Kemudian kedua adalah faktor pendukung internal dan eksternal. Faktor pendukung internal yaitu loyalitas pegawai dan dukungan dari pimpinan yang mendukung penerapan SIMPEK, dan faktor pendukung eksternal adalah penerapan sistem merit pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang membutuhkan ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi secara nasional yang membutuhkan pengelolaan SIMPEK yang dikelola dengan menggunakan teknologi informasi. Faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat internal adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan SIMPEK serta terbatasnya fasilitas pendukung penerapan SIMPEK. Faktor penghambat eksternal adalah mutasi yang dilakukan dengan spoil system serta masih kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam pengembangan SIMPEK pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una. Strategi penerapan SIMPEK. Strategi penerapan SIMPEK yang dapat diterapkan dengan menggunakan SWOT analysis adalah SO strategi, yaitu strategi yang digunakan dengan memaksimalkan seluruh kekuatan yang ada untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Saran dari penelitian ini yang pertama adalah dibutuhkannya standar operasional prosedur dalam mekanisme pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian. Kemudian dilakukannya proses perencanaan planning dalam mewujudkan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi. Yang ketiga ialah menerapkan SO strategi dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian. Serta yang terakhir adalah mewujudkan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang didasarkan pada misi dari BKPSDMD Kabupaten Tojo Una yang telah ditetapkan, yaitu tersedianya data kepegawaian yang akurat dan mutakhir serta berbasis teknologi informasi. Demikian presentasi dari disertasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan saudara minum karena ada air di situ ya, sebelum kita mulai. Ya, sesi berikut adalah sesi pertanyaan, sanggahan dan klarifikasi oleh Dewan Penguji. Dewan Penguji terdiri dari penguji internal, penguji eksternal, dan penguji promotor dan kopromotor. Sesuai dengan
aturan main kita bahwa waktu yang dialokasikan untuk seorang penguji internal dan penguji pembimbing hanya 5 menit. Sementara aturan main juga mengatur bahwa untuk penguji eksternal dimungkinkan memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Dimungkinkan memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Siap ya? Ya. Siap. Kita mengawali dengan penguji internal. Penguji internal berikut adalah dosen pada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan yang sedang berjuang pindah home base untuk memperkuat posisi keilmuannya, yaitu administrasi publik. Beliau juga alumni administrasi publik pada program Pasca Sarjana UNM. Tak beri kesempatan Bapak Dr. Herman MPD dengan alokasi waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Prof. Dr. Sulaiman Samad. Yang saya hormati Ketua Prodi, Bapak Profesor Dr. Haji Ribdan. Yang saya hormati para penguji eksternal dan internal. Yang karena waktu hanya dikasih 5 menit, saya tidak menyebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan Promo Bendus, dan yang saya hormati para hadirin undangan yang hadir. Ada 2 hal yang akan menjadi penilaian kami dalam ujian disertasi ini. Yang pertama adalah kedalaman keilmuan, yang kedua adalah wawasan. Tentu sebagai seorang pegawai aparatur sipil negara yang sudah berkiprah, tentu mengetahui dan memahami tentang sistem informasi manajemen yang ada di Indonesia. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah siapa yang terbaik sistem informasi manajemen yang ada di Indonesia ini? Silakan. Terima kasih yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Herman MPD atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab pertanyaan tersebut. Apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara terhadap pemerintah daerah dalam mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian pada tahun 2003 menetapkan daerah istimewa Yogyakarta sebagai pemerintah daerah yang terbaik dalam pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian. Demikian. Dalam penilaian ya, untuk menentukan bahwa terbaik dalam pelayanan informasi khususnya kepegawaian dalam satu kabupaten atau daerah tentu memiliki tujuan ya, untuk apa sistem kepegawaian itu diberikan penghargaan dan bagaimana proses aplikasi yang di dalam era teknologi ini, bagaimana penerapannya. Silakan. Terima kasih yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Herman. Izinkan kami mencoba menjawab pertanyaannya. Dalam penerapan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian yang kemudian mendapatkan apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara adalah bagaimana mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian yang kemudian didasarkan pada Permendagri nomor 17 tahun 2000 serta Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di mana pengertian dari sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut adalah data dan informasi aparatur sipil negara yang disusun secara sistematis, kemudian menyeluruh serta terintegrasi secara nasional dan kemudian dapat diakses melalui teknologi informasi. Demikian. Baik. Apa yang membedakan antara hasil temuan Promopendus dengan sistem yang sekarang yang menjadi sistem terbaik dalam pelayanan sistem informasi?
apakah dengan hasil temuan Provendus itu juga bisa diterapkan? Silakan. Terima kasih yang terhormat Mater Pelajar Dr. Herman PD. Izinkan kami menjawab. Penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang dalam penelitian kami ini kemudian mencoba merekomendasikan bahwa model yang akan diterapkan dari SIMPEK ini berdasar pada Undang-Undang atau Permendagri nomor 17 tahun 2000 serta Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di mana dalam sistem informasi manajemen kepegawaian ini kemudian ditemukan atau dilaksanakan dengan sistem informasi manajemen yang bisa diakses dengan mudah serta cepat dan tepat serta akurat dalam pemberian informasi dan terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam penelitian kami ini, sistem informasi manajemen kepegawaian yang kemudian menjadi saran atau rekomendasi dari penelitian yang saya lakukan sebenarnya bisa untuk diterapkan dengan catatan bahwa pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian atau dimensi penerapan SIMPEK itu yang terdiri dari prosedur, kemudian network, hardware, software, brainware, serta dataware dapat dikelola dan dioptimalkan dengan baik oleh BKPSDMD Kabupaten Tojo Una. Demikian. Iya, pertanyaan terakhir saya, ketika misalnya orang berbicara tentang inovasi dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen ini dikaitkan dengan talenta, ya, atau kemampuan sumber daya dalam hal pengelolaan seperti yang ada dalam temuan Provendus, ya. Kelemahan apa yang paling mendasar yang Provendus temukan dalam hal sumber daya di Kabupaten Tojo Una? Silakan. Terima kasih pertanyaannya yang terhormat Mater Pelajar Dr. Herman PD. Izinkan kami menjawab pertanyaan tersebut. Temuan dari penelitian disertasi kami terhadap sumber daya manusia yang mengelola dengan menggunakan SWOT analisis dilihat bahwa kelemahan yang paling mendasar adalah bagaimana kurangnya kemampuan kompetensi ASN dalam mengelola SIMPEK itu sendiri, serta masih terbatasnya atau kurangnya personil dalam penerapan SIMPEK itu sendiri. Yang tentu saja telah kami sampaikan dalam saran penelitian kami bahwa hal-hal tersebut bisa diantisipasi dengan dilakukannya pendidikan dan latihan terkait dengan lemahnya atau kurangnya kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tojo Una. Demikian. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah memanfaatkan waktu dengan baik. Selanjutnya penguji internal kedua, beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum pada Universitas Negeri Makassar. Mohon perkenan memanfaatkan waktu 5 menit untuk Bapak Dr. Muhammad Yamin, Magister Sains. Ya, terima kasih Bapak Ketua Sidang yang terhormat Promotor Prof. Dr. Rifdan dan Co-Promotor Profesor Dr. Sulaiman Samad MSI serta Bapak Profesor Dr. Suradi Tahmir sebagai anggota penguji internal, Dr. Herman MPD sebagai penguji internal dan Bapak Dr. Askar Taliang MSI sebagai penguji eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Andrianto, pertama-tama saya ucapkan selamat sudah bisa berdiri di podium. Rasanya luar biasa kan? Selama 6 tahun memasuki tahun yang ke-7. Langsung memanfaatkan waktu, saya ingin menanyakan menggunakan teori siapa yang dalam menganalisis penerapan sistem informasi manajemen dalam artian proses manajemen kepegawaian di Kabupaten Tojo Una. Dan alasannya kenapa menggunakan teori itu, bukan teori yang lain. Itu satu. Yang kedua, tadi sempat saya dengar tentang novelty. Anda menemukan strategi yang namanya strategi SO. Nah, artinya strategi ini lebih menggunakan manfaat sebesar-besarnya
terhadap kekuatan untuk mendapatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Tentunya suatu strategi memerlukan upaya, karena kalau sekedar strategi tanpa upaya tidak akan ada gunanya. Nah, pertanyaan saya, upaya apa yang bisa dilakukan dalam menjalankan strategi SO atau strategi agresif tersebut? Tambahannya sedikit, nah faktor aktor atau mekanisme apa yang bisa menghambat upaya yang harus dijalankan sesuai dengan strategi agresif tersebut? Makasih, silahkan jawaban Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Muhammad Yamin, MSI. Dalam penelitian yang kami lakukan ini, teori yang kami kemudian coba atau saya terapkan yaitu teori yang dikemukakan oleh Kenneth C. Lowden yang mengatakan bahwa sistem informasi merupakan kesatuan komponen yang mengatur, kemudian mengumpulkan, memproses, serta mendistribusikan sebuah data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Kemudian lanjut dengan pertanyaan yang kedua, yaitu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan SO strategi. SO strategi merupakan strategi yang didapatkan melalui proses dengan menggunakan SWOT analisis, di mana SO strategi ini merupakan strategi strength dan opportunity, yang artinya bahwa strategi ini merupakan strategi yang memaksimalkan kekuatan yang ada pada organisasi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya terhadap peluang yang ada. Tentu saja kekuatan yang dimaksud di sini berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan adalah kemampuan atau loyalitas aparatur sipil negara serta dukungan dari pimpinan. Berdasarkan hasil penelitian juga kemudian saya menemukan bahwa ada titik lemah atau yang merupakan kelemahan dari kekuatan ini, yaitu bagaimana ASN yang menjadi kekuatan dalam SO strategi ini memiliki keterbatasan kemampuan kompetensi dalam pengelolaan SIMPEK. Oleh karena itu, dalam penelitian yang saya lakukan kemudian menyarankan bahwa kelemahan yang ada pada kekuatan yang ada dalam strategi yang kemudian diterapkan pada penerapan SIMPEK BKPSDM di Kabupaten Tanjung Mauna kemudian bisa dilakukan pendidikan latihan terkait dengan kelemahan tersebut. Kemudian melanjutkan jawaban dari pertanyaan ketiga, mekanisme apa yang kemudian dijelaskan. Mekanisme sendiri merupakan proses atau cara kerja dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian. Ada teori dari ahli yang coba saya sampaikan dalam teori mekanisme kerja ini, yaitu teori dari A.S. Munir yang mengatakan bahwa mekanisme kerja merupakan suatu rangkaian atau cara alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan untuk meningkatkan atau memaksimalkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, mekanisme kerja dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian, pada penelitian yang saya lakukan ditemukan bahwa belum adanya standar operasional prosedur yang kemudian mengatur bagaimana alur proses mekanisme kerja tersebut dalam penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada pada BKPSDM Kabupaten Tanjung Mauna. Oleh karena itu, standar operasional prosedur kemudian menjadi hal yang bisa atau mungkin disegerakan dalam hal mekanisme kerja atau dalam hubungannya dengan bagaimana mekanisme kerja penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada untuk mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Tanjung Mauna. Demikian. Ya, jadi dari upaya yang bisa dilakukan dalam strategi itu adalah mekanisme yang tidak ada SOP. Ini agak unik juga, unik juga karena SOP itu harus mestinya sudah dikunci dengan suatu peraturan daerah misalnya atau keputusan kepala daerah. Kalau faktor aktor, kira-kira siapa yang bisa menghambat upaya itu? Yang pertama. Yang kedua, tanggapan tentang teori. Sepemahaman saya, sistem informasi manajemen itu dipergunakan untuk mengambil keputusan. Jadi suatu sistem di mana kita mengumpulkan informasi, kemudian informasi itu
suatu sistem di dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah menjadi suatu informasi untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan karena manajemen. Yang menurut Laudon sendiri, dia mengatakan mengumpulkan kemudian mendistribusikan. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Siap. Terima kasih pertanyaannya yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Muhammad Yamin. Pendapat yang dikemukakan oleh Kenneth Laudon itu bagaimana mengumpulkan kemudian mendistribusikan. Dalam hal ini komponen-komponen penyusun SIMPEK bila dikaitkan dengan pendapat dari Laudon ini adalah bahwa data itu sebenarnya bukan merupakan informasi. Data itu kemudian masih perlu diolah untuk bisa dijadikan informasi yang kemudian bisa dijadikan atau memberikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi terkait dengan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan tersebut. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa mengumpulkan dan mendistribusikan adalah termasuk proses dalam pengelolaan data. Terima kasih. Terus aktor yang menghalangi upaya siapa? Terima kasih pertanyaannya yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Muhammad Yamin. Dalam penelitian yang saya lakukan, dilihat bahwa penerapan SIMPEK pada BKPSDM Kabupaten 7 Una ini merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Tetapi apabila ada keinginan atau kemauan dari stakeholder untuk mengembangkan sistem informasi sendiri, saya kira penerapan SIMPEK yang ideal bisa dapat atau kemudian dikembangkan sesuai dengan standar kaidah penerapan SIMPEK sendiri. Menjawab pertanyaan bahwa aktor yang kemudian menjadi penghambat, saya kira aparatur sipil negara yang kemudian tidak dapat melaksanakan tugas penerapan SIMPEK tersebut dengan tidak dengan didasarkan rasa penuh tanggung jawab. Demikian. Ya, terima kasih atas jawaban saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Penguji internal berikut adalah guru besar bidang pendidikan matematika pada Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Beliau juga pernah meletakkan dasar-dasar tata kelola akademik di program Pascasarjana. Beri kesempatan pada Bapak Profesor Dr. Suradi Tahmir, Magister Sains, disilahkan. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Sulaiman Samad MSc. Saudara Adrianto, mau minum dulu? Boleh, Prof. Terima kasih. Oke. Makasih, saya dikasih waktu 5 menit oleh Ketua Sidang. Saya usahakan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Seperti Promo Pendus juga sudah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam masa studinya. Semua waktu dimanfaatkan seefisien mungkin sehingga bisa untuk menyelesaikan studinya di pasca UNM. Baik Pak Adrianto, Anda meneliti terkait dengan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di daerah Kabupaten Tojo Una. Saya bukan orang administrasi publik seperti yang disampaikan oleh Ketua Sidang tadi. Saya lebih banyak ingin mengetahui dari segi metodologis terkait dengan disertasi yang telah Anda selesaikan. Satu hal yang penting dalam penyelesaian suatu disertasi adanya 3 komponen utama, yaitu dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari penelitian itu sendiri. Mungkin saudara bisa jelaskan ke kita semuanya ketiga komponen ini untuk meyakinkan bahwa disertasi Anda ini memenuhi kriteria keilmuan sebagai calon doktor. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Suradi Tahmir MS. Izinkan kami mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan
kajian filosofis dari ilmu pengetahuan. Pada penelitian kami ini yaitu penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian, yang mana secara judul bisa saja merupakan penelitian yang diarahkan pada ilmu manajemen ataupun ilmu komunikasi. Akan tetapi secara ontologis kami meyakini bahwa penelitian disertasi kami ini merupakan penelitian yang merupakan atau menggunakan ilmu administrasi di dalamnya. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian kami ini saya mencoba untuk melihat bagaimana mekanisme kerja penerapan sistem, di mana mekanisme kerja ini adanya suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama tiap unit kerja, orang per orang atau bidang per bidang, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Tentu saja hal ini sangat identik dengan ilmu administrasi itu sendiri. Yang kemudian secara epistemologi adalah penelitian yang saya lakukan ini telah dilakukan dengan metode dan kemudian cara-cara yang sesuai dengan cara yang dilakukan penelitian atau disertasi karya tulis ilmiah. Karena penelitian kami ini telah mencantumkan bahwa jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan kemudian dari kajian melanjutkan kajian filosofis aksiologi, bahwa yang merupakan aksiologi sendiri merupakan hasil dari penerapan ilmu sendiri, dari penerapan atau penelitian yang telah saya lakukan ini berujung pada saya mencoba menerapkan atau menemukan strategi yang dianggap cocok. Hal ini tentu saja merupakan atau berhubungan dengan faktor aksiologis dalam ilmu pengetahuan. Demikian. Baik. Masih ada waktu saya 2 menit, 1 menit bertanya, 1 menit Anda jawab. Apa nilai kebaruan dari disertasinya? Baik, terima kasih yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Suradi Kahmir atas pertanyaannya. Yang merupakan keterbaruan dari penelitian disertasi saya ini adalah saya menemukan bahwa dengan menggunakan SWOT analisis mencoba merumuskan strategi yang kemudian bisa diterapkan dalam pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, yang mana akhirnya dari penelitian tersebut yang merupakan keterbaruan adalah menetapkan bahwa SO strategi merupakan novelty atau temuan dari penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Baik, pas waktunya kurang 5 detik, Pak. Saya kembalikan. Ya, makasih. Kalau profesor matematika itu rigid menghitung pemanfaatan waktu, dan tentu sebuah bidang ilmu harus ditinjau dari segi sisinya, termasuk sisi metodologis matematisnya. Ya, itulah pertanyaan Profesor Dr. Suradi Kahmir MS tadi. Melangkah pada penguji berikutnya, penguji eksternal. Penguji berikut adalah Rektor Universitas Teknologi Bisnis Akbar. Wah, saya harus menghimpun pengetahuan daya ingat saya untuk menyebut rektor ini. Tapi beliau sesungguhnya adalah alumni S3 Administrasi Publik program Pascasarjana UNM, dan juga selalu saya sebut bahwa beliau ini adalah untuk kerukunan saya, dia ketua saya, ya, ketua dalam sebuah kerukunan di daerah Baru. Dengan segala hormat, tak persilahkan Associate Profesor Dr. Askar Talian, Magister Sains. Disilakan. Terima kasih banyak pimpinan sidang. Tentunya yang sama-sama kita hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Samad, MSI, tim promotor dan tim penguji, para undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini, terkhusus kepada Promopendus, selamat. Tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia,
yang merupakan ujian atau tahap terakhir dalam proses akademik untuk meraih gelar doktor tentunya. Mudah-mudahan sukses ya. Oke, berangkat dari judul di mana penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian, tujuannya itu adalah bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tentunya pengelolaan administrasi atau aplikasi untuk mencapai ya bagaimana bisa dilayani, memberikan pelayanan yang terbaik bagi ASN ini. Nah, dalam penerapan ini tentunya banyak hal-hal yang menjadi penentu dalam keberhasilannya. Antara lain adalah SDM itu sendiri, terus ketersediaan data, karena biar bagaimana butuh data, terus sarana komputer atau fasilitas IT yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, ya. Terus pemutahiran aplikasi-aplikasi itu, karena berdasarkan data yang saya lihat bahwa SIMPEK ini, sistem informasi manajemen kepegawaian ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Ya, tentunya seperti itu. Nah, tentunya kita mau melihat keberhasilan dari penerapan SIMPEK ini di Kabupaten Tojo Una-Una ya, Tojo Una-Una. Pertanyaan saya, bagaimana Promopendus melihat atau meneliti tentang mekanisme pelaksanaan SIMPEK ini sehingga dianggap sebagai suatu keberhasilan dalam penerapannya, atau mungkin sebaliknya, mungkin dari hasil penelitian saudara melihat bahwa masih gagal diterapkan di Kabupaten Tojo Una-Una. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya yang terhormat Mater Pelajar Dr. Askar Taliang. Kemudian kami mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Hakikat penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian adalah bagaimana memperoleh akses yang mudah terhadap informasi tersebut, kemudian cepat dan tepat dalam pemberian informasi, serta akurat dalam data, dan adanya integrasi serta dapat diaksesnya data tersebut melalui teknologi informasi. Penerapan SIMPEK yang kemudian menjadi judul disertasi saya ini, dalam penerapannya pada BKPSDB Kabupaten Tojo Una-Una terkait dengan mekanisme kerja, tentunya menjadi catatan bahwa belum adanya standar operasional prosedur yang kemudian mengatur mekanisme tersebut. Begitu pula juga dengan apabila dibandingkan dengan catatan yang kemudian diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap bagaimana kesiapan atau penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang juga berkesesuaian dengan temuan dari penelitian kami bahwa pada BKPSDB Kabupaten Tojo Una-Una sistem informasi manajemen kepegawaian yang kemudian diterapkan belum berbasis online. Kemudian yang kedua adalah belum adanya electronic office. Electronic office ini kemudian bertujuan untuk mempermudah pelayanan dalam pemberian pelayanan kepegawaian. Serta yang ketiga adalah belum dilakukannya asesmen tentang kompetensi yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, menurut kami penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada pada BKPSDB Kabupaten Tojo Una-Una secara pakem penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian masih sangat perlu untuk kemudian ditingkatkan dalam rangka memaksimalkan penerapan SIMPEK itu sendiri yang berujung pada bagaimana optimalisasi memberikan pelayanan pada bidang kepegawaian dan informasi kepegawaian. Demikian. Tadi Anda katakan bahwa ada penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan penerapan dari sistem ini. Namun dari penanya internal tadi ada yang mempertanyakan tentang SOP yang mana belum tersedia juga dalam disertasi Anda sampaikan bahwa belum tersedia. Nah, untuk menilai keberhasilan dari suatu aplikasi tentunya adalah bagaimana ya standar
prosedur operasional itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau itu yang tidak ada, bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini yang menjadi masalah ya. Sementara juga tadi sudah dikatakan bahwa ya SOP ini pada dasarnya dimanapun, di instansi manapun, itu sebelum pelaksanaan daripada suatu kegiatan, maka yang perlu dirumuskan adalah SOP-nya. Kenapa bisa sampai tidak ada SOP-nya, sementara aplikasi ini sudah berjalan beberapa tahun? Seperti itu. Apa masalahnya di Kabupaten Tojo Una-Una ini? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Askar Talian, MSI. Standar operasional yang ada, yang kemudian sekarang ini dilakukan pada penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian di BKPSDMD Kabupaten Tojo Una-Una adalah standar operasional prosedur yang berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan adalah standar operasional prosedur yang hanya merupakan standar operasional yang disebutkan atau dikatakan secara lisan oleh pimpinan terhadap bagaimana kemudian mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut. Dalam artian begini, bahwa pada PKPSDMD Kabupaten Tojo Una-Una ada beberapa bidang yang kemudian mengelola atau mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola produk dari pelayanan kepegawaian tersebut. Bidang yang merupakan bidang yang mengelola sistem informasi pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una-Una ialah bidang pengadaan disiplin dan informasi kepegawaian. Yang dimaksud di sini belum adanya SOP adalah SOP yang ada yang mengintegrasikan data yang ada pada bidang-bidang lain yang terdapat pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una-Una untuk disatukan dalam satu data atau data utama pada bidang pengelola sistem informasi kepegawaian tersebut. Pelaksanaan yang sekarang ini dilakukan bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian yang kemudian terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara masih dikelola oleh bidang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi itu sendiri. Oleh karena itu, maksud dari penelitian kami ini bahwa adanya satu integritas yang kemudian di mana pada bidang-bidang yang dalam penerapan tugas pokok dan fungsinya, kemudian hasil dan produk yang merupakan data dari bidang-bidang tersebut kemudian disatukan menjadi data utama pada bidang yang kemudian mengolah sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut. Demikian. Di Kabupaten Una-Una kan di BKD di kepegawaian daerah itu kan pusat dari aktivitas itu ya untuk Simpek ini. Apakah belum terintegrasi dengan BAKN data-datanya? Kalau kami dosen negeri itu sudah, tidak tahu kalau di kabupaten ya, kalau kami di perguruan tinggi itu sudah terintegrasi semua. Karena di sana ada big data dan memang sudah di kepegawaian ya, sudah melihat secara keseluruhan data-data yang ada dalam pegawai di lingkungan daerah itu. Apakah belum ada di sana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Askar Taliang. Menjawab pertanyaan, sistem informasi yang dimaksud merupakan sistem informasi bawaan yang kemudian menjadi sistem informasi standar yang kemudian dari Badan Kepegawaian Negara bisa diterapkan atau kemudian diberikan aplikasi untuk di-input termasuk atau khususnya dalam proses pengolahan kepangkatan maupun pensiun. Maksud kami di sini adalah bahwa produk dari data yang ada pada bidang promosi dan jabatan yang kemudian mengelola kepangkatan dan pensiun tersebut, kemudian harusnya bisa dijadikan satu data utama pada bidang yang kemudian mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian, yaitu bidang pengadaan disiplin dan sistem informasi kepegawaian. Demikian. Ya. Oke, yang terakhir dari saya mungkin ya. Dalam kerangka berpikir, tujuan daripada disertasinya adalah melahirkan new strategi, iya kan? Nah, apakah strategi SO ini adalah new strategi? Kalau iya rasanya juga bukan ya.
karena ini SO ini adalah suatu standar. Nah, sehingga perlu penjabaran yang lengkap apa yang menjadi keuntungan yang diperoleh dengan strategi ini, dan ya tentunya apa kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ya dalam strateginya ini. Karena satu strategi tentunya kan arahnya ya bagaimana bisa ya tadi efisiensi, efektivitas, ya transparansi, akuntabilitas, itu arahnya ke situ. Nah, yang itu mungkin ya. Bagaimana kira-kira Anda melihat? Kalau SO ini Anda anggap itu adalah suatu strategi strategik. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya yang terhormat Mater Pelajar Dr. Askar Kataliang. SO strategi ini merupakan strategi yang didapat dalam proses atau menggunakan SWOT analisis untuk melihat keadaan yang ada pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una. Tentu saja SO strategi ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk pengembangan. Melanjutkan pertanyaan dari atau jawaban dari bagaimana upaya dalam mengembangkan SO strategi sendiri, kemudian kami mencoba menyarankan bahwa setelah SO strategi ini kemudian ditetapkan menjadi strategi dalam penerapan SIMPEK, ada upaya-upaya lanjutan dalam rangka untuk meningkatkan penerapan SIMPEK pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una, yaitu dengan cara melakukan pendidikan dan latihan terkait kelemahan personil yang mengelola SIMPEK. Pun demikian dengan bagaimana melakukan perencanaan terhadap model yang kemudian akan menjadi model penerapan SIMPEK yang ada pada BKPSDMD Kabupaten Tojo Una, yang mana dalam proses perencanaan ini akan kelihatan bahwa kebutuhan-kebutuhan tentang apa sajakah yang kemudian bisa menjadi atau mensupport penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut. Demikian. Ya, terima kasih banyak pimpinan sidang, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Saya mengintip tadi di sebelah kiri ini, Bu, sudah penuh coretan-coretan pertanyaan. Saya kelihatan lebih dahsyat pertanyaannya ini, promotor. Nah, karena itu kita beri kesempatan, beliau ini promotor, penguji promotor. Dia guru besar bidang administrasi publik, tapi lebih senang diatribusi sebagai ahli Tannas, ya, di Tannas. Beliau ada ketua program studi S3 atau doktor administrasi publik, tempat di mana saudara Drianto berjuang untuk meraih gelar doktor. Untuk itu kita beri kesempatan pada Bapak Profesor Dr. Haji Rifdan MC. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku promotor tentu saya juga singkatnya. Tadi sudah diuji oleh penguji internal dan eksternal, mulai dari aspek ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, dan termasuk novelty. Nah, sekarang memang betul tadi apa yang ditanya oleh para penguji, terutama novelty-nya. Bunyikan ini SO strategi. Toh, apa sih kekuatan yang memang perlu di undang-undang sana? Ya? Apa sih? Itu bunyikan ini. Kemudian apa sih opportunity-nya yang bisa diperoleh gitu, supaya meyakinkan Pak Asosiasi Dr. Haji Muhammad Yamin, ya. Bunyikan ini. Anda kan sudah kupas ini IFAS, toh? Nah, tinggal bunyikan ini strategi O. Kenapa bukan strategi WO umpamanya? Begitu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang SO strateginya, kekuatannya apa yang perlu diperkuat, dan peluang apa yang dihasil. Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Ketua Prodi Ilmu Administrasi selaku penguji promotor juga, Profesor Dr. Rifdan MSI atas pertanyaannya. Kami mencoba menjawab pertanyaan ini bahwa SO strategi ini strategi yang kemudian didapat atau ditemukan dalam penelitian disertasi saya, di mana SO strategi ini melalui proses yang menggunakan SWOT analisis. SWOT analisis merupakan analisis yang digunakan untuk melihat ke dalam internal organisasi maupun keluar, kekuatan, kemudian kelemahan, peluang dan yang ada serta ancaman yang kemudian terkait dengan penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian.
Sebelum merumuskan SO strategi ini, terlebih dahulu kami merumuskan atau saya merumuskan internal faktor dan eksternal faktor yang merupakan faktor pendukung dan penghambat dari penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian itu sendiri. Setelah menentukan internal faktor dan eksternal faktor tersebut, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan matriks evaluasi, di mana matriks evaluasi ini kemudian diterapkan lagi kembali pada kuadran matriks SWOT. Dari penelitian yang saya lakukan, kemudian didapatkan bahwa posisi yang ada pada penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian adalah berkesesuaian dengan posisi kuadran pertama, di mana strength dan opportunity ini merupakan strategi yang kemudian bisa dianggap tepat. Tentu saja, Ya, itu tepatnya itu apanya itu yang dibunyikan, ya. siap. Tentu saja SO strategi ini sendiri merupakan strategi strength dan opportunity. Strength di sini adalah kekuatan, di mana kekuatan di sini yang dimaksud adalah adanya loyalitas aparatur sipil negara dalam penerapan atau dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta dukungan dari pimpinan. Opportunity di sini adalah bagaimana Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 kemudian mengamanatkan bahwa dalam penerapan SIMPEK dibutuhkan integrasi data nasional dan pusat dalam rangka bahwa untuk menarik atau melihat kebijakan yang akan kemudian diterapkan terhadap aparatur sipil negara tersebut. Tentu saja SO strategi ini juga perlu dilakukan upaya-upaya, yaitu pendukung. Dengan menggunakan SWOT analisis ini, yang menjadi kelemahan-kelemahan tersebut kemudian bisa juga dapat diperbaiki sesuai dengan saran yang kemudian kami masukkan pada tulisan disertasi saya ini, yaitu dilakukannya pendidikan latihan terkait dengan aparatur sipil negara yang mengelola SIMPEK tersebut, serta adanya dilakukan perencanaan tentang bagaimana model yang harusnya diterapkan dalam penerapan SIMPEK pada BKPSDB Kabupaten 7 Undang-Undang, sehingga... Oke, saya kira sudah cukup. Nanti intinya bagaimana Anda mengungkapkan kekuatan dua yang disebut tadi, kemudian peluang yang bisa dihasilkan berdasarkan basis data. Siap. Ya, itu kan SIMPEK itu tadi basisnya data, pengambilan keputusan dan hasil tadi efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, itu yang dibunyikan, ya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Bunyikan. Karena menurut promotor belum berbunyi. Ya, saya selaku co-promotor juga penting bagi saya untuk melakukan klarifikasi. Sekalipun sudah ratusan pertanyaan saudara telah jawab dalam perjalanan pendoktoran ini. Tapi karena saya juga harus menggunakan waktu terakhir, seperti Bapak juga memanfaatkan waktu terakhir hari ini. Ya, jadi beliau ini luar biasanya maksud saya, karena bukan terlambat sebenarnya, karena ya tepat waktu. Ya, karena diberi waktu orang untuk 7 tahunnya ke studi, dan per tanggal 31 Agustus 2023 adalah pas ke detik ke-7 tahun. Ya, gitu. Jadi luar biasa, tidak terlambat bagi saya, karena saya juga kadang-kala sholat di akhir waktu. Ya, kadang saya salah duhur juga nanti menjelang asar. Bagi saya juga tepat waktu. Ya, bahwa di awal waktu juga begitu. Nah, yang menarik, memberi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Tak usahlah layanan publik dilakukan SWOT analysis, tapi coba kita melakukan SWOT analysis dalam bentuk evaluasi diri dan evaluasi faktor-faktor eksternal pada diri Bapak, kaitannya dengan tepat waktunya proses pendoktoran ini. Ya, cuma saya mau menanyakan dua hal. Kalau SWOT analisis kan empat kuadran yang digeledah. Jadi secara internal coba kemukakan yang menurut Bapak faktor-faktor kelemahan Bapak. Dan secara eksternal faktor-faktor ancaman atau tantangan, sehingga proses pendoktoran ini memanfaatkan waktu secara full, tidak tersisa satu hari pun. Silakan.
Baik, terima kasih. Yang terhormat Mahaguru Maha Terpelajar Profesor Dr. Sulaiman Samad selaku Ketua Sidang sekaligus penguji kopromotor kami sekaligus banyak membantu dalam penulisan disertasi kami ini. Menjawab pertanyaan bahwa apa yang merupakan faktor internal kelemahan yang ada pada diri kami, secara jujur kami mengatakan bahwa memang masih perlu ditingkatkannya pemahaman tentang disiplin atau kemudian bagaimana memanfaatkan waktu yang tepat bagi saya dalam rangka apalagi khususnya penyelesaian studi yang dilakukan pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Ini pun juga kemudian bisa mungkin merupakan faktor internal atau faktor kelemahan, yaitu masih perlu dan banyaknya serta belajar terhadap faktor-faktor atau literasi yang terkait dengan ilmu keilmuan yang kemudian kami lakukan. Kemudian secara eksternal yaitu kami mencoba menyelesaikan studi kami ini yang dalam bahasanya bahwa studi kami ini diselesaikan dengan tepat waktu, yaitu untuk menunjukkan bahwa saya tetap bertanggung jawab terhadap apa yang telah saya mulai, dalam artian bahwa apapun kemudian yang menjadi kendala akan tetap atau terus kemudian insya Allah bisa dihadapi dalam hal menjawab tantangan yang terkait dengan kelemahan yang saya miliki. Demikian, Prof. Kalau diminta menyebut satu jenis tantangan selain banyak tantangan itu, mau menyebut tantangan apa? Jenisnya, bentuknya. Mohon maaf, Prof. Dari pemahaman kami, tantangan itu merupakan sebuah rezeki. Dalam artian bahwa apabila tantangan tersebut bisa saya lewati atau hal yang disebut tantangan tersebut kemudian bisa dilewati, merupakan akan menjadikan faktor penguat yang kemudian menjadi bekal untuk kemudian saya bisa bawa dalam kelanjutan hidup dalam segi karir, bisnis ataupun kemudian profesi yang akan kami lanjutkan kemudian. Ya, karena tidak bisa menyebutkan satu, tapi lebih ya karena ini kan juga tantangan. Kalau tidak mampu didefinisikan bentuknya, maka kita tidak tahu bagaimana mengelolanya kan. Karena tantangan itu adalah faktor-faktor eksternal. Kalau kita melihat tadi dari formula SWOT analysis itu kan begitu. Jadi ada dua faktor yang ada internal kita, kekuatan dan kelemahan, dan ada dua faktor yang melekat di luar, apa yang berada di luar diri kita, yaitu peluang dan tantangan. Kalau strateginya itu kan bagaimana mengubah kelemahan menjadi kekuatan, bagaimana mengubah ancaman menjadi peluang kan? Atau jangan-jangan karena begitu ketatnya SOP, Bapak ini mengekspor diri, maka saya biasa itu semakin SOP, kalau kita melaksanakan semakin ketat melaksanakan SOP dalam layanan publik, itu semakin tidak efektif hasil itu. Ya misalnya seorang resepsionis di hotel sana itu, kalau kita mau hotel itu senyumnya pun distandarisasi, bagaimana lebarnya mulut, bibir akan terbuka, apapun senyum itu juga distandarisasi. Dan menurut saya semakin distandarisasi sebuah perilaku, semakin hampa makna perilaku itu. Karena senyuman itu senyuman yang tidak tulus, padahal senyuman yang sejati adalah senyuman yang tulus. Maksud saya sedikit koreksi terhadap jangan-jangan pikiran-pikiran kita semua ini mengatakan bahwa SOP lah itu menentu keberhasilan. Jangan-jangan juga SOP menjadi perintah utama di dalam menggapai tujuan. Ya, demikian kami ingin beristirahat sejenak untuk mengambil keputusan, tapi istirahatnya tetap di posisi ini. Oleh karena itu, kami mohon untuk diberi kesempatan untuk melakukan jeda sidang ujian promosi. Alhamdulillahirabbil alamin.
sidang ujian promosi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali ya. Jeda sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Dalam bentuk yudisium. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati semua, hasil keputusan tim penguji ini tidak bisa diganggu atau digugat ya. Anda bersetuju tadi, Pak Janto ya? Oke. Setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, singkatlah saya membacakan keputusan tim penguji dalam bentuk yudisium. Yudisium, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah panitia ujian dan secara seksama memperhatikan, menelaah semua proses-proses yang telah Anda selesaikan semua sejak mengikuti mata kuliah, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup sampai pada ujian promosi hari ini. Tim penguji berkesimpulan bahwa Saudara Adrianto Esos M.Adn. SDM SDA dinyatakan lulus. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,85. Untuk predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian mulai saat ini tertanggal 31 Agustus 2023 pada jam 10.48 Saudara secara resmi berhak menyandang gelar doktor dalam bidang administrasi publik. Gelar doktor ini ditulis secara ringkas di depan nama saudara. Oleh karena itu, Tuhan menghadirkan saya sebagai orang pertama menyapa saudara dengan gelarnya yang baru, Dr. Adrianto Esos M.Adn. SDA. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberkati. Dan janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Gelar doktor ini diikuti oleh kewenangan-kewenangan yang melekat pada gelar tersebut. Anda pun berhak memperoleh kewenangan-kewenangan itu. Sebagai catatan, tim penguji bersepakat bahwa nilai khusus untuk promosi Anda hari ini yaitu dengan nilai A. Sesungguhnya kalau kita melihat presentasi saudara, penampilan saudara itu pantas dengan nilai cum laude, karena 3,85 itu berada di atas ambang atau passing grade nilai untuk memperoleh cum laude. Tapi karena ketidakrelaan Bapak menyisahkan satu hari pun waktu untuk tidak dimanfaatkan, maka itu turun satu tingkat ya, sangat memuaskan. Tapi siapapun orang-orang di dalam ruang ini yang menyaksikan tadi, sesungguhnya secara real Bapak cum laude. Saudara tercatat sebagai doktor ke 1266 yang dikeluarkan oleh program pasca sarjana. Dan khusus untuk doktor ilmu administrasi publik, saudara tercatat sebagai doktor 401. Persyaratan-persyaratan penerbitan saudara pun juga telah penuhi. Publikasi ilmiahnya telah dipublikasikan, artikel ilmiahnya telah dipublikasikan pada jurnal Asian Journal of Education and Social Science yang terindex Harvard. Sekian dan demikian. Penyerahan jasa oleh Ketua Sidang kepada Maha Terpelajar Dr. Adrianto Esos M.Adn. SDA. Ijazah itu hanya selembar, tapi isyaratnya adalah perjuangan panjang selama 7 tahun.
pegang baik-baik jasa itu. Itulah karena cucuran keringat, derai air mata menyatu dalam selembar ijazah itu. Siapapun pemegang ijazah itu akan memperoleh kehormatan karena dikeluarkan oleh institusi Universitas Negeri Makassar yang terakreditasi A menuju unggul, dan program studi di mana Bapak memperoleh keahlian itu pun juga dengan akreditasi A. Jadi pegang baik-baik itu karena kewenangannya dan kewibawaannya melekat pada sang pemegang ijazah. Untuk memberi makna terhadap kesuksesan dan mewakili perasaan tim penguji, kita izinkan, kita beri kesempatan pada promotor untuk memberi pesan-kesan akademik. 5 menit untuk Bapak Profesor Dr. Haji Rifdan MC. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tim promotor, tim penguji internal, penguji eksternal, dan Bapak Ibu yang hadir pada ujian promosi doktor hari ini. Izinkan saya selaku promotor untuk memberikan epilog atau kesan dan pesan ya, kepada doktor baru kita, Bapak Dr. Andrianto Esos, MADM SDA, yang baru saja kita kukuhkan sebagai doktor ilmu administrasi publik. Berdasarkan pengalaman, ya, pengamatan, interaksi dan komunikasi kita selama ini, yang kurang lebih tadi sudah dikatakan oleh Pak Pimpinan Sidang, tepat waktu 7 tahun. Makanya kesan saya, Anda itu adalah mahasiswa yang sabar, tabah melakoni masa studinya sampai 7 tahun. Dan saya juga, kesan saya luar biasa, dan mengucapkan terima kasih juga kepada Wadi 1, Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Samad MSI, yang memang mengatakan kepada saya, tolong bantu itu, kita selamatkan supaya ya kita kembali ke jalan yang lurus. Saya salut, terima kasih Pak Wadi 1, luar biasa beliau ya, dorong saya. Kemudian saya juga terus lanjutkan kayak cepat. Jadi saya betul-betul memahami beliau itu sabar dan tabah. Sebenarnya banyak cobaan yang beliau hadapi, tapi begitulah kalau sekolah ya. Tadi kan sudah mengkaji kekuatan, kelemahan, tantangan, peluang tak? Ya, oke. Kemudian yang kedua, pesan saya sebagai promotor maupun penguji ya, sebagai alumni doktor administrasi publik, tunjukkan dan tingkat terus kinerjanya ya, di ini Tojo Una, tepatnya BKP SDMD ya. Tunjukkan bahwa Bapak itu adalah doktor administrasi publik yang pakar tata kelola organisasi, manajemen dan pelayanan publik, dan yang sekarang adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen ya, tingkatkan itu ya. Yang terakhir ya tentu saja tolong komunikasi, kolaborasi, sinergi terus dengan program studi S3 Administrasi Publik ya, sebagai alumni ya, supaya kita maju bersama ke depannya. Karena memang moto UNM itu tetap jaya dalam tantangan, dan pasca sarjana itu maju berkelanjutan. Jadi komunikasi kita walaupun sudah alami terus lanjutkan ya. Kemudian saya selaku promotor menyampaikan selamat ya kepada saudara dan keluarganya atas capaiannya ya, sehingga bergelar doktor yang ke-401 di administrasi publik PPS UNM. Dan yang terakhir sekali, selaku promotor saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ko-promotor Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman Samad MSI, kepada penguji eksternal Bapak Asosiasi Profesor Dr. Haji Askar Taliang MSI, dan kepada penguji internal yang lain itu Bapak Asosiasi Profesor Dr. Muhammad Yamin
Nur Yamin, MSI, dan Profesor Dr. Haji Suradi Tahmir, MS, dan Associate Profesor Dr. Haji Herman, MPD. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih pesan kesan akademik untuk kita semua, lebih khusus kepada doktor yang baru, Dr. Andrianto. Dulu sebelum berpisah dengan berdiri sebagai Kabupaten Tojo Una-Una, nama ini selalu saya kenal karena saya sering mendengarkan siaran radio RRI. Setiap hari ada laporan dari RRI Tojo Una-Una. Jadi saya kenal daerah ini meskipun belum pernah saya menginjakkan kaki di Tojo Una-Una. Oleh karena itu ada pimpinan dari Tojo Una-Una untuk mewakilkan ungkapan pada semua peserta dalam bentuk testimoni. 5 menit kita alokasikan waktu pada Bapak Riswanto Laide, STMM. Beliau adalah Sekretaris BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una. Disilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga masih sempat menghadiri sidang promosi doktor pada Universitas Negeri Makassar pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Riswanto Laide, STMM, saat ini sebagai Sekretaris BPKAD Kabupaten Tojo Una sekaligus merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una. Pada hari ini saya diperintahkan oleh Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una untuk menghadiri sidang promosi salah satu aparatur sipil negara lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una yang telah berhasil menyelesaikan studinya jenjang S3 di Universitas Negeri Makassar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Andrianto atas prestasinya telah menyelesaikan studi dengan sabar seperti yang disampaikan oleh Pak pimpinan sidang tadi. Sebetulnya beliau ini adalah adik saya, makanya saya iri karena beliau sudah menggelar doktor, tetapi kami masih, saya juga sementara Pak Profesor sementara mengikuti jenjang S3 di Universitas Tadulako Palu. Saya mendulukan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang, promotor dan kopromotor, tim penguji internal dan eksternal, serta seluruh sivitas akademika pasca sarjana Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada Bapak Dr. Andrianto selama menjalankan studinya di Universitas Negeri Makassar. Saya berharap bimbingan dan arahan dari seluruh dosen, promotor dan kopromotor dapat memberikan kontribusi positif bagi Bapak Dr. Andrianto sekembalinya dari sini, kembali di Kabupaten Tojo Una dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkan atau pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan selama menjalankan studi di sini dapat diaplikasikan dan diimplementasikan khususnya dalam manajemen kepegawaian di Kabupaten Tojo Una. Sangat menarik sekali, saya sempat mengikuti tadi terhadap disertasi yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Andrianto
bahwa salah satu tujuan dari disertasi ini adalah untuk memperbaiki sistem merit. Sistem merit itu merupakan salah satu yang dikembangkan, yang digalakkan oleh Kementerian Pan-RB saat ini dalam hal untuk menghitung atau menilai indeks reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di Kabupaten Tojo Una. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan bimbingan selama ini kepada ASN kami, Bapak Dr. Andrianto, sehingga dapat menyelesaikan tugas atau studi dengan baik. Akhir kata kami mengundang, mungkin jika ada waktu, Kabupaten Tojo Una itu adalah kabupaten di mana mungkin Kepulauan Togean mungkin sempat didengar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Kami mengajak jika berkesempatan dapat mengunjungi Kabupaten Tojo Una, dapat menghubungi Bapak Andrianto, nanti kami akan bawa jalan-jalan. Akhirnya kami tutup testimoni kami pada pagi hari ini. Wallahu waffiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bapak Sekretaris BPKD Kabupaten Tojo Una. Terima kasih, dan kami berdoa kalau adiknya hari ini memperoleh tambahan huruf 2 di depan namanya, maka kami berdoa agar 3 huruf di depan nama Bapak itu ditenang, sehingga bukan lagi PLT, tapi Kepala BPKD secara definitif Kabupaten Tojo Una. Baiklah, selaku pimpinan sidang, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal. Pak Adrianto tentu selamat dan keluarga besar yang ada di belakangnya, karena kesuksesan Bapak tentu sangat terkait dengan siapa orang-orang di sekelilingnya. Ya, meskipun menurut analisisnya Bapak, orang-orang di sekeliling itu bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi ancaman kalau dalam bahasa SWOT ya. Tapi hari ini terbukti bahwa Bapak mengubah ancaman menjadi peluang, dan pun Bapak memanfaatkan peluang itu hingga mulai gelar doktor. Selamat, dan izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf pada semua staf ya, dosen, mulai dari dosen, staf akademik atau pelaksana tata usaha, apabila Bapak dalam proses interaksi dalam pendoktoran ini kurang dapat pelayanan yang maksimal. Yakin, percaya bahwa itu bukan tujuan kami dalam memberi layanan. Tidak ada maksud untuk menistakan manusia dalam memberi layanan. Harkat manusia selalu kami kedepankan dalam proses-proses layanan. Tapi mungkin keterbatasan kami yang membatasi keinginan itu. Atau boleh jadi harapan mahasiswa lebih tinggi dari yang mampu kami berikan, itu pun bisa menimbulkan kekecewaan. Tapi apapun namanya, kami mohon maaf. Terima kasih mewakili pemerintah Kabupaten Tojo Una, sampaikan terima kasih kami atas kepercayaannya kepada Pasca Sarjana untuk mengirimkan stafnya ada di sana untuk menuntut ilmu. Seandainya Bapak belum di Tadulako, saya kamu tawari sebaiknya Bapak melalui jalur riset saja, langsung melakukan riset, karena persyaratan-persyaratan program by riset itu telah Bapak miliki. Tapi saya tidak bermaksud Bapak mengubah pikiran dari ke Universitas Tadulako, karena mitra kami Universitas Tadulako juga adalah mitra kami semua. Dan pada tim penguji, rasa hormat dan penghormatan serta ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penguji internal, eksternal, Bapak Asosiat Profesor Dr. Askar Talian, Bapak Profesor Dr. Suradita Meremes, Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Yamin MC, dan Bapak Asosiat Profesor Dr. Hema MPD yang telah membantu Pasca Sarjana untuk pelaksanaan gelaran pendoktoran. Tanpa Bapak Ibu semua, tentu proses-proses berjalan di Pasca Sarjana secara timpang.
Itu menjadi kelengkapan. Terima kasih pada Bapak Ibu semua para undangan. Ada alumni kita di sini, juga Pak Dr. Ilham, Pak Dr. Asbah, semua alumni kita semua di sini. Ya, makasih, tentu kebanggaan bagi kami ketika ditengok oleh alumninya. Ya, karena kami memang dalam ilmu padepokan, kami telah membekali Bapak untuk berkiprah di luar sana, dan kami percaya bahwa pedang sakti yang telah ditasbihkan ke situ bisa dipakai untuk mengarungi kehidupan itu. Ya, itulah sebabnya barangkali Pak Dr. Adrianto ini, ya, prosesnya lama untuk diserahkan pedang-pedang sakti itu, karena kami harus yakin juga bahwa pedang sakti itu memang harus mampu dimanfaatkan secara maksimal dalam meraih karir dan kehidupan ini. Makasih sekali lagi, dan tentu semua kehadiran Bapak Ibu dan tim penguji kepada Tuhanlah kami senantiasa serahkan agar memberi kebermanfaatan. Sekian, demikian. Kepada Dr. Adrianto SOS MADM SDR dipersilakan berfoto bersama promotor, co-promotor, penguji eksternal dan penguji internal. Sidang ujian promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan tetap senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, balik membaca alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat dimulai berturut-turut oleh Ketua Sidang Penguji, promotor, co-promotor, penguji eksternal dan penguji internal, serta hadirin para tamu